Aplikasinya, cara aplikasinya ini ekoenzim yang sudah jadi. Untuk penyemprotan itu 1/1000, sangat kecil sekali. Jadi 1 cc berbanding 1 liter air. Kalau ini 5 cc. Kalau kita pakai di Solo itu berapa cc? Berapa liter? 15, berarti 3 tutup. Ekoenzimnya sedikit sekali 3 tutup. Kenapa tidak boleh banyak? Karena ekoenzim ini dia bersifat asam, pH-nya di bawah 4. Untuk naikkan dia, sehingga kalau kita taruh terlalu banyak, saya pakai tanaman pulih. Karena tanaman itu dia larutan yang konsentrasinya di pH-nya di 5. Nah, untuk netralkan kita encerkan di air. Di sana ada kuda sandalwood, di protes sana ada si komodo dancing, di alot sana ada buah kanadi, di timur sini ada wangi candana. Kosong jangan bilang tanah timur. Itu untuk tanaman. Semua tanaman boleh disemprot dengan ekoenzim. Bunga, pacar setiap hari semprot. Ya, seperti tanaman. Nah, ini juga bisa dikombinasi dengan pupuk cair. Kita campur. Tetap semprot tiap hari 1/1000. Tapi kalau mau 1 minggu 2 kali 1/500. Itu dosis. Kalau untuk luka, ambil saja yang murni, semprot di sini. Itu yang luka. Yang luka orang gula, luka tidak sembuh-sembuh, ambil semprot. Bagatan, ambil semprot. Untuk mandi, 1 ember air ini, air panas dingin 30 cc, 6 tutup, campur dengan air panas dingin. Untuk sakit gigi, terus ini kumur di mulut, 2 sendok ekoenzim, 1 gelas air hangat, buang, jangan diserang. Untuk rendam kaki, kita barang capek rendam kaki, so tidur tidak bisa. 6 tutup ini 1 ember air hangat, atau taruh di baskom, masuk kaki 30 menit. Untuk bau di WC, tuangnya WC ekoenzim, itu dosisnya. Untuk pelantai, tinggal campur saja dengan air 1/400. Kenapa 1/400? Diperkirakan 1/400 ketika kita tel di lantai, virus bakteri itu mati. Karena ekoenzim ini adalah disinfektan alami, dia membunuh virus dan bakteri. Itu tinggal campur 1/400. Itu dosisnya. Persiapan pembuatan ekoenzim di kelompok tani Oyamanas, kerjasama penggiat ekoenzim NTT dan teman-teman Fakultas Pertanian Ulimos. Ini Ibu Ice pimpinannya, Ibu Dira, Ibu Marcelina, Ibu Ice, dan penyuluh ketua. Ini ketua kelompok Oyamanas, Pak Yaren dari penggiat ekoenzim. Terima kasih. Saya memang tidak lebih tahu ini dibanding Bapak Cak, tapi kebetulan Bapak saya sendiri itu membuat ini dengan versi yang sangat sederhana. Seperti yang Bapak saya bilang, kita campur sedikit demi sedikit ditumpuk, gabung 1 ember, kemudian ambil. Dan yang Bapak saya buat itu dia campurkan ke makanan baru. Jadi kalau yang selama saya 5 bulan terakhir ini, saya bilang, saya ke rumah itu saya perhatikan bagaimana bapak saya memanfaatkan ini. Bapak saya petani juga, terus itu dia tanam terung, tanam sawi, daun bawang, dan sup banyak dia tanam kami jual. Jadi itu, kalau bapak saya ambil ini biasanya 1 tempurung kelapa, dia taruh dalam 1 ember makanan babi, itu kasih makan babi. Terus biasanya bapak saya pakai untuk siram. Pengalaman pribadi saya, bapak kenapa ini sangat penting, karena terung yang bapak saya tanam itu saya yang panen.
itu begini ukurannya, panjang dan besar. Itu tanaman. Jadi kalau misalnya kenapa hari ini, apalagi Bapak Cak sudah bilang betapa pentingnya ini, harapan kami mungkin kami tidak bisa tiap hari datang, tapi ketika apa yang sudah Bapak Mama lihat hari ini bisa Bapak Mama praktekkan sendiri di rumah. Seperti tadi Bapak bilang, kira-kira ini kalau sudah jadi bisa bagi kami tidak? Kalau memang Bapak dan Mama dapat cuma satu ini terus berhenti, tidak bisa. Harus bisa lanjut, harus bisa pulang ke rumah. Ya, ada sayur kah, ada buah-buahan. Kalau setahu saya di sini banyak buah-buahan, banyak. Ya kayak ini buah-buahan banyak. Pulang ya gabung semuanya. Gula air ini kalau tidak ada telepon Bapak Cak, jangan telepon kami tidak punya. Itu ya dibuat masing-masing di rumah. Jadi saya sudah melihat sendiri bagaimana manfaat. Dan hari ini kami pergi ke rumah Bapak Cak. Apa yang kami lihat, taman bunganya sangat-sangat cantik. Akan beda sekali antara yang sering pakai ekoenzim dengan yang hanya sekedar tanam. Dan kami harapkan seperti yang Bapak Cak bilang tadi kan, dia bisa juga jadi pestisida. Pengalaman saya pribadi, bapak saya itu kalau semprot kebun kopi sebelum panen, dia masih bilang, Bapak jangan pakai itu, anak kecil tahu apa. Kalau saya sudah begini dia masih bilang, anak kecil tahu apa. Yang penting rumput rata, kopi buah. Padahal tidak tahu kalau pestisida itu nanti semprot di tanah, dia masuk dalam tanah, diserap oleh tanaman kembali ke kita manusia. Terus kakek nenek saya itu padi itu paling tinggi menggunakan pestisida padi. Karena saking takutnya kita gagal, semprotnya ini tidak main-main, dan semprot tidak di tanah, langsung di atas padi. Karena kita tidak sadar, itu yang nanti kita makan sendiri. Itu yang sangat berbahaya. Sekarang mungkin kita tidak rasa, tapi ketika semakin tahun kita semakin tua, kita pun tubuh tidak mampu menerima itu lagi, tapi kita masih mengkonsumsi, itulah sakit. Nah kalau sudah sakit biasanya kita ambil siapa yang buat saya ini? Karena kita pola hidup yang tidak sehat. Jadi hari ini seperti yang Bapak mau melihat, hasilnya sudah ada. Coba pulang ke rumah dan kita rubah pola hidup kita yang terlalu, yang istilahnya, karena kita pakai pestisida kan cari gampang, satu kali semprot mati semua itu, tidak perlu capek-capek kan. Dan Bapak kita cari ke kebun, ayo tidak usah semprot saja, itu gampang, tapi gampang yang bawa penyakit itu. Jadi sekarang mari kita rubah dengan yang lebih alami, kembali ke alam. Kita belajar untuk bersahabat dengan alam. Kita manusia ini serakah, cari maunya, untung semua, tapi kita pikir bahwa tanah di bawah rusak, ya kan? Tanaman pohon ini rusak. Kita sendiri manusia pun sebenarnya, karena kita sering mengkonsumsi, suatu saat kita akan sakit. Dan saat kita sakit, biaya rumah sakit lebih besar. Biaya rumah sakitnya lebih besar. Jadi sekarang, di saat kalau Bapak dan Mama merasa, kamu tua, tapi bagaimana dengan ya kan, generasi muda dari bawah? Bagaimana kita di rumah sebagai orang tua, kita melatih mereka untuk rubah pola yang cari gampang ke pola yang lebih alami. Ya, kita rubah, kita hidup biar lebih sehat. Jangan tunggu sakit dulu baru bilang, aduh saya ini kepala sakit terus berbulan-bulan, orang yang buat saya. Padahal tidak. Kita punya gaya hidup, pola hidup dari masih muda yang terbawa terus sampai kita tua. Macam kita beli sayur di pasar, mesti cari yang segar semua. Tapi tidak tahu bahwa sayuran yang berlubang karena digigit ulat itu lebih sehat daripada yang mulus. Ulat saya tidak makan, tapi kita manusia mau. Jadi hari ini di hadapan kita ini ada ekoenzim yang sudah jadi, dan ini ekoenzim yang baru mau jadi, masih kita proses. Mari kita pulang ke rumah dan kita belajar. Manfaatnya, caranya sudah disampaikan Bapak Cak. Dan tim, terus kami dari Dinas Pertanian, Penyuluh dan Bapak Desa dan Pesat. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada tempat yang pertama, harus kita ucapkan terima kasih kepada Sang Kuasa Agung, karena lewat berkat dan perlindungannya masuk partai Super Indonesia hari ini, kita semua boleh berada di tempat ini dalam keadaan Dolphin. Terima kasih juga kepada Pak Charles dan Pak Habib Pertanian dan tim pengamen pada masyarakat dari Universitas Timur Fakultas Pertanian, juga untuk para kelompok petani yang sudah meluangkan waktu dan siap untuk menerima kehadiran tim dari Fakultas Pertanian Timur, tim pengabdian pada masyarakat dalam rangka untuk mempresentasikan ilmu yang telah Bapak
mama teluki di dunia di pendidikan di akademisi, sehingga kami para petani juga siap untuk menerima bekal dari Bapak Ibu tim, sehingga apa yang kemudian kami ada atau potensi yang kami miliki di desa kiranya menjadi hal yang tidak perlu sangat mahal untuk kami cari di pasar, tapi potensi-potensi yang akan kita pakai atau bahan-bahan yang akan kita pakai sudah tersedia di desa, tinggal kami kembangkan berdasarkan ilmu yang nanti Bapak Ibu bagikan kepada kami, baik itu kelompok tani Nisuna maupun kelompok tani Manas. Oleh karena itu, tidak hanya kalian kami sampaikan, kami hanya mungkin menyampaikan terima kasih yang berlimpah karena Bapak Mamat telah meluangkan waktu untuk menjangkau kami di desa untuk mengembangkan ilmu dan terkhususnya kami mendapat pengetahuan. Mungkin hanya bisa saya sampaikan terima kasih. Selamat.